Assalamualaikum, kenalin saya Oda Rahmawati. Saya Hanifah Fikatullah. Kami dari Himpunan Hamka angkatan 2015 bakal ngadain wawancara buat apa nih? Buat tugas akhir fisiologi olahraga. Stay tune ya. Kenalin aku Elza. Aku Hani. Kak Anita, kami dari Himpunan Hamka. Kita lagi ada tugas fisiologi olahraga. Jadi kita harus wawancarain orang-orang lagi olahraga gitu buat apa tugas akhir kita. Sama sekalian mengaplikasikan ilmu yang udah kita dapat. Kakak bersedia apa enggak? Iya, bersedia. Kakak biasanya olahraganya apa aja, Kak? Jogging sama sit up aja sih kadang-kadang. Oh, jogging sama sit-up. Selain itu nggak ada kak? Nggak ada, jarang-jarang sih. Jarang-jarang. Iya. Terus biasanya kakak kalau misalkan olahraga itu udah sarapan atau belum? Belum. Bukannya yang baik olahraga itu sebelum makan ya? Ya ini kak, sebenarnya salah kalau misalkan buat pengertian kalau olahraga itu baiknya itu sebelum makan. Sebenarnya olahraga itu baiknya itu sesudah makan, tapi ada batas waktunya yaitu 2 jam sebelum makan. bukan 2 jam sudah makan baru boleh bisa olahraga. Ya. Kenapa? Soalnya gini kak, kalau misalkan kakak olahraga pas setengah jam sebelum olahraga kakak makan nih, nah itu bakal menaikkan posisinya gula darah di dalam tubuh kakak itu lagi naik, sehingga kakak olahraga itu akan menimbulkan lelah, terus kayak gitu perut pasti sakit kan kalau misalkan makan dulu tuh pas deket-deket mau olahraga. Nah itu sih kendala kita. Nah, terus kakak biasanya durasinya itu berapa lama gitu dalam satu minggu tuh berapa kali? Seminggu cuma 2 kali sih, kadang-kadang cuma sejam sih, kadang setengah jam. Ya cukup sih, apalagi kan kakak postur Tubuhnya udah bagus ideal banget nih ya. Udah bagus. Jadi buat kakak pas nih. Tapi kalau misalkan kita kasih tahu nih kan, misalkan teman kakak sendiri ada yang badannya nggak ideal atau lebih besar gitu kan. Nah di situ kan banyak orang yang bilang olahraga itu bisa menguruskan badan. Cuman porsinya gini kak, buat porsi makan sama olahraga itu dibagi kak. Jadi kalau misalkan olahraga itu menyumbang 70% buat ngurusin badan, sedangkan makanan itu 30%. Nah cuman kalau misalkan buat orang yang badannya berlebih, dia itu seminggu itu harus 3 kali kak. Jadi nanti kalau misalkan dari teman kakak sendiri atau orang tua kakak yang badannya berlebih dan dia pengen ngurusin badan, itu bisa melakukan olahraga selama 3 kali seminggu, dan waktunya itu durasinya minimal sejam, karena kalau misalkan 30 menit doang itu cuman air doang yang dikeluarkan dari tubuh, bukan lemak. Kalau buat orang diet itu olahraga yang bagus apa ya? Orang diet Dilihat lagi kak dari dia gemuknya kayak gimana dulu. Kayaknya perutnya buncit gitu, perut sama kaki betisnya besar ya. kalau betis ke paha juga kan ya? Betis paha iya. Ya, setahu saya kemarin kita kan baru diajarin, jadi tahu nggak gerakan yang jinjit. Jadi kita jinjit. Nah jinjit itu terus kayak jinjit tapi kita nurunin badan. Jadi jinjit turun ke bawah terus ke atas. Nah itu termasuk tuh kak buat ngecilin paha. Karena kenapa? Posisinya pas lagi kayak gitu paha ketahan. Itu ditahan apa langsung turun ke bawah? Jadi perlahan-lahan, jadi kita nggak langsung cepet-cepet gitu, jadi perlahan-lahan jinjit yang nunduk dulu baru yang berdiri. Jadi perlahan-lahan itu lama-lama bisa menguruskan paha dan betis. Kalau misalkan buncit dari sit up pun bisa, cuman kan kalau buat orang yang belum biasa sit up pasti perutnya sakit nih kak. Nah jadi kakak tahu sit up cewek sendiri kayak gimana kan? Iya, kalau misalkan emang itu orang itu belum terbiasa sit up, kita makanya jangan langsung forsir. Misalkan sit upnya langsung 50, jangan. Kita makanya perlahan-lahan biar tubuhnya tuh membiasakan kalau misalkan sit upnya itu perlahan. Misalkan kita pertama kali 10, terus kayak gitu nanti lama-lama bertahap baru dia bakal kuat tuh kak buat sampai 50 atau 100. Biasanya paling bagus berapa kalau waktu pertama kali sit up itu? 20? Mungkin kalau misalkan buat orang yang agak gemuk itu kan agak susah ya kayak paling kayaknya 10 dulu deh kak. Itu juga 10 pasti udah kayak dia ngos-ngosan gitu kan kak. Nah buat kayak 10 dulu, nanti baru kayak gitu perlahan. Terus juga kakak tahu kan plank yang jadi jadi badannya tangannya kayak gini. Jadi badannya itu ditumpuk sama tangan di apa namanya sih, plank ini loh yang tiduran.
Jadi tangannya itu Oh. menjaga badan biar 4 menit ya? Contohin. tangannya itu dijaga badan, menjaga badan. Jadi misalkan, Contohin dong Kak. jadi misalkan gini nih, aduh mau dicontohin, contohin Kak. Jadi gini nih maksud saya, plank itu yang kayak gini Kak. Nah itu bisa Itu ditahan aja. ditahan. Mungkin kalau misalkan orang yang belum terbiasa itu cuman kurang dari 1 menit, tapi kalau misalkan orang yang udah terbiasa itu bisa sampai 5 menit Kak. Nah di situ model itu bisa menguruskan perut buncit ya, karena pas lagi kayak gitu posisinya kita nahan badan. Iya sih. Di situ orang gemuk, orang kurus itu juga agak susah soalnya kan nahannya di sikut ya. Nah di sini di bagian ini kan agak berat nih, jadi buat kita itu harus perlahan-lahan, makin lama mungkin bisa waktunya panjang. Ini terakhir aja ya kak, kalau menurut kakak seberapa penting sih olahraga buat kakak? Ya penting lah, kan kesehatan lebih penting daripada kita beli obat. Iya bagus. Kirain olahraga cuma buat foto-foto selfie gitu kan. Ya enggak lah, itu plus plusnya. Plus Ada lagi nggak kak yang kira-kira mau ditanya lagi? Iya. Udah, makasih ya. Oke, makasih kak ya buat Makasih ya Kak buat waktunya. waktunya, maaf udah ganggu.